Kepala Ular dan Ilmu Sihir, kisah inspiratif Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Di tengah-tengah dataran Lombok yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah-sawah yang membentang luas, terdapat sebuah desa yang pada suatu masa dikenal dengan kedamaian dan kesejahteraannya. Desa ini telah lama menjadi tempat berkumpulnya para petani, pedagang, dan ulama yang hidup rukun dan saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di balik ketenangan itu, ancaman kegelapan mulai merayap pelan-pelan, mengubah keindahan desa menjadi tempat yang penuh ketakutan. Bermula dari kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Tanaman padi yang baru saja ditanam tiba-tiba kering dan layu seolah terbakar oleh api yang tak terlihat, padahal hujan telah turun dengan cukup deras. Kambing dan sapi yang sehat mendadak jatuh sakit dan mati dalam hitungan hari tanpa ada tanda-tanda penyakit yang jelas. Rumah-rumah penduduk mulai dihantui suara-suara misterius setiap malam, dan beberapa anak-anak mendapati tubuh mereka penuh luka lebam saat bangun dari tidur tanpa mengetahui sebabnya. Warga desa mulai dilanda ketakutan dan kebingungan, mencari penjelasan atas malapetaka yang menimpa mereka. Semakin hari, desas-desus tentang ilmu sihir dan kekuatan jahat pun mulai menyebar. Beberapa orang berpendapat bahwa desa mereka telah terkena kutukan, sementara yang lain percaya bahwa dukun jahat dari desa lain telah mengirimkan ilmu hitam untuk merusak kehidupan mereka. Ketakutan itu semakin merajalela hingga penduduk desa merasa putus asa. Mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menghadapi kekuatan jahat yang menyelimuti desa. Dalam kegelisahan dan ketakutan itu, para tetua desa berkumpul dan memutuskan untuk menghadap Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, seorang ulama besar yang telah dikenal di seluruh pelosok Lombok sebagai sosok yang penuh dengan ilmu, kebijaksanaan, dan keberanian. Mereka percaya bahwa hanya beliau yang mampu menyingkap misteri kegelapan yang mengancam desa mereka dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dengan harapan yang besar, para tetua desa pun berjalan menuju rumah Tuan Guru, yang terletak tak jauh dari desa mereka. Ketika mereka tiba, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menerima kedatangan mereka dengan senyum ramah dan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita tentang bencana yang menimpa desa, beliau hanya terdiam sejenak, menundukkan kepala dan merenung. Dalam keheningan itu, beliau seolah tengah berkomunikasi dengan Sang Pencipta, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah beberapa saat, beliau mengangkat wajahnya dan dengan tenang berkata, "Ini adalah ujian dari Allah. Janganlah kita menyerah atau takut. Setiap cobaan yang diberikan kepada kita pasti memiliki hikmah dan pelajaran di dalamnya." Tuan Guru kemudian mengajak para penduduk desa untuk berkumpul di masjid pada malam hari. Beliau meminta mereka untuk melaksanakan sholat hajat, berzikir, dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang mungkin menimpa. Malam itu, masjid desa penuh sesak oleh penduduk yang datang dengan harapan dan doa, memohon agar desa mereka terbebas dari segala bentuk kejahatan dan kegelapan. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad memimpin zikir dengan khusyuk, dan suaranya yang penuh kelembutan seakan menembus setiap hati yang hadir, memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah luar masjid. Suara itu semakin lama semakin keras dan diiringi dengan getaran yang membuat tanah seolah bergetar. Para penduduk yang sedang berzikir mulai gelisah, beberapa di antara mereka bahkan merasa takut dan ingin melarikan diri. Namun, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dengan tenang mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang dan melanjutkan zikir. Beliau berkata, jangan takut, karena Allah bersama kita." Ketika mereka keluar dari masjid, pemandangan yang menakutkan terhampar di depan mata mereka. Seekor ular besar dengan kepala yang bercahaya aneh tampak melata di atas tanah, merayap dengan cepat menuju arah masjid. Ular itu memiliki sisik berkilauan yang memancarkan aura jahat, dan setiap kali ia bergerak, hawa dingin yang menusuk tulang terasa menyelimuti udara sekitar. Penduduk desa yang melihatnya langsung berteriak ketakutan, sebagian bahkan berlutut dan menangis, meyakini bahwa makhluk itu adalah perwujudan dari kekuatan jahat yang telah merusak desa mereka. Namun, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dengan langkah mantap dan penuh keyakinan, beliau berjalan mendekati ular tersebut, seolah-olah sedang menghadapi musuh lama. Tatapan beliau yang penuh cahaya iman memancarkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa, seolah menantang kekuatan jahat yang berdiri di hadapannya. Tanpa ragu, beliau mengangkat tangan kanannya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang dan penuh kekuatan. Ayat demi ayat mengalir dari lisannya, melantun seperti aliran sungai yang jernih, menggetarkan setiap sudut desa. Setiap kata yang diucapkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad seolah menjadi pedang tajam yang menebas kegelapan, memotong setiap ikatan sihir yang melingkupi desa tersebut. Ular besar itu mulai menggeliat kesakitan, berusaha melarikan diri,
namun seolah terikat oleh kekuatan doa dan kalimat suci yang terus mengalir dari mulut Tuan Guru. Kepala ular yang tadinya memancarkan cahaya jahat perlahan meredup, dan akhirnya makhluk itu terkulai tak berdaya di depan masjid, sebelum lenyap menjadi asap hitam yang terbang terbawa angin malam. Penduduk desa bersorak kegirangan, merasakan beban ketakutan yang selama ini menghantui mereka perlahan menghilang. Mereka berlari mendekati Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, meneteskan air mata bahagia dan rasa syukur, berterima kasih atas keberanian dan kekuatan beliau dalam menghadapi kejahatan yang telah mengancam desa mereka. Namun, kisah ini belum berakhir di sini. Keesokan paginya, seorang lelaki yang dikenal sebagai dukun jahat di desa seberang ditemukan tergeletak tak berdaya di depan rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia tampak seolah-olah baru saja kehilangan seluruh kekuatan yang selama ini ia miliki. Para penduduk membawanya ke hadapan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, dan di hadapan beliau, dukun itu mengakui semua perbuatannya. Ia bercerita bahwa selama bertahun-tahun ia telah menggunakan ilmu hitam untuk menebar keburukan dan merusak kehidupan orang lain demi ambisi dan kepentingan pribadinya. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad mendengarkan pengakuan itu dengan seksama, namun tak sedikit pun kemarahan terlihat di wajah beliau. Sebaliknya, beliau menatap dukun tersebut dengan penuh kasih sayang dan berkata, sesungguhnya, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bertaubatlah, dan kembalilah ke jalan yang benar. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, tetapi pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Dukun itu menangis terseduh-seduh di hadapan Tuan Guru, merasakan kehangatan dan ketulusan yang memancar dari hati beliau. Ia berjanji untuk meninggalkan ilmu hitam selamanya dan berusaha memperbaiki hidupnya. Dengan bimbingan dan nasihat Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, dukun itu akhirnya menjadi seorang yang taat beribadah, dan kisahnya pun menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kasih sayang dan pengampunan Allah selalu ada bagi mereka yang ingin berubah. Makna yang terkandung dalam kisah ini. Kisah, Kepala Ular dan Ilmu Sihir, ini adalah cerminan nyata dari keberanian, keteguhan iman, dan kasih sayang Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Beliau tidak hanya menunjukkan bahwa kekuatan iman dapat mengalahkan segala bentuk kejahatan, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersikap lembut, bahkan kepada orang yang telah berbuat jahat sekalipun. Sikap beliau yang penuh kasih sayang dan pengampunan menjadi teladan bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi setiap cobaan, kita harus selalu bersikap bijaksana, tawakal, dan penuh kasih kepada sesama manusia. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa kekuatan iman dan doa adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala bentuk cobaan hidup. Kegelapan mungkin datang mengancam, namun cahaya keimanan akan selalu mampu menyingkapnya, memberikan kehangatan dan ketenangan kepada siapapun yang berpegang teguh pada kebenaran.